kita masuk pelajaran dasar dulu ya, karena saya lihat mungkin banyak yang baru, biar nanti nyambung. Kenapa Allah menyuruh kita ikhlas, Pak Teddy? Jawaban secara umum? Ya, umum aja. Oke. Dan ini banyak yang baru soalnya. Kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Pertama, perintah Allah. Tadi sudah dijawab ya. Perintah Allah. Ya. Oke, terus yang kedua, supaya kita menyuruh ikhlas itu apa? Supaya Allah akan melihat mana orang yang taat atau tidak kepada Allah. Oke, kenapa kita dilihat? Baik. Kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Satu, tadi jelas itu perintah Allah. Yang kedua, kan Allah sudah berfirman kan di surat 15:39 kan? Bahwa hanya orang-orang ikhlaslah yang akan lolos dari godaan setan atau godaan iblis. Berarti kalau Pak Teddy tidak ikhlas, Pak Teddy akan lolos nggak dari godaan iblis? Tidak akan lolos, karena itu satu-satunya syarat. Ya. Oke, kalau tidak akan lolos berarti Pak Teddy selamat atau tersesat? Tersesat. Berarti ikhlas itu wajib nggak? Jadi wajib jadinya. Wajib bagi yang ingin hidup dalam kondisi bahagia. Kan begitu kan? Iya. Jadi harusnya ketika Bapak Ibu menerima suatu perintah, oh ikhlas itu kenapa ya Allah perintahkan? Oh memang perintah. Terus apa sih manfaatnya? Oh ternyata kalau kita ikhlas itu kita akan lolos dari godaan setan dan godaan iblis. Padahal iblis setan di surat 15 ayat 39 itu sudah berjanji. Semua akan aku sesatkan kecuali hamba-hambamu yang muklisin. Kenapa kok orang ikhlas itu akan tidak tersesat? Allah bilang di 41-nya, karena orang ikhlas itu aku yang menjaga. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya menjalani hidup, terus menjadi tidak ikhlas, ya pasti wassalam, ya pasti tersesat. Gitu loh Pak tadi. Ya, jadi kita harus bisa mengupas agar Bapak Ibu tuh semakin enak di dalam menjalani hidup. Kan Bapak Ibu cita-citanya sama dengan saya kan, ingin bahagia di dalam menjalani kehidupan kan. Betul. Bahagia dunia dan akhirat. Cuman kalau akhirat kan kita nggak tahu. Itu kan refleksi dari nanti kita menjalani hidup di dunia itu seperti apa. Jelas ini Pak Teddy ya? Jadi ikhlas itu, kenapa kita harus ikhlas? Pertama memang perintah Allah. Yang kedua, ternyata kalau kita ingin di jalan yang lurus, tidak tersesat, memang kita harus menjadi orang yang ikhlas. Coba kita buka dulu ayatnya sebentar. Ya, benar nggak sih iblis itu tugasnya selain menggoda kita memang ingin menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Silakan buka ya, surat 7 ayat 16 Pak Teddy, silakan. Al-A'raf ayat 16. 16 betul ya? Ya, surat 7 ayat 16. Oke, saya bacakan. Al-A'raf surat 7 ayat 16. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kan di sini udah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau nanya ke Pak Teddy ini, atau ke jamaah lah. Siapa nih? Ada siapa tuh? Ada Bu Mala tuh, kayaknya baru bangun tidur tuh. Oke, gini, Bu Mala, assalamualaikum. Oke, saya mau nanya nih, kan di sini iblis ya menyampaikan bahwa karena engkau telah menghukum aku tersesat, berarti siapa yang menghukum tadi di sini? Engkau itu? Allah yang menghukum. Oke, jadi Allah melaknat iblis ya gara-gara nggak mau sujud ke Adam ya. Oke, terus iblis bilangnya apa tadi di ayatnya tadi? Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik, saya mau nanya, kenapa target utama iblis itu jalan yang lurus, bukan misalnya untuk menggoda menjadi marah atau misalnya menjadi kufurnya? Kenapa kok iblis itu targetnya menghalangi dari jalan yang lurus? Kenapa Pak Teddy? Supaya manusia itu tidak bahagia. Nah, karena iblis tahu kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, maka di dalam menjalani proses kehidupan Bapak Ibu akan bahagia.
kok jalan yang lurus bisa bahagia? Lah kan kita di Al-Fatihah selalu ngomongkan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kamu ingin jalan yang lurus? Supaya jalan yang Engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Kan begitu ya Pak tadi ya? Betul. Jadi kenapa target iblis ingin membuat Bapak Ibu tidak di jalan yang lurus? Karena iblis tahu kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, Bapak Ibu akan bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu menghadapi hidup belum bahagia, pasti belum di jalan yang belum lurus. Tapi saya sudah sholat Pak Ustaz. Kan gitu ya. Ya gitu ya. Betul. Saya sudah sedekah. Saya sudah sabar. Saya sudah sabar. Saya mau nanya. Saya sudah puasa kan gitu. Yang salah tuh rumus Al-Qur'annya atau perasaan kita aja? Perasaan kita. Nah, perasaan kita di jalan yang lurus begitu kok. Jadi rumusnya Bapak Ibu sekalian, semua yang dilakukan Bapak Ibu ya, dasarnya Bapak Ibu harus pada titik bagaimana Bapak Ibu harus selalu di jalan yang lurus. Nah, sekarang saya kunci nih Pak Teddy. Oke. Supaya kita di jalan yang lurus, ya, kira-kira target utama iblis menggoda manusia supaya kita tidak lurus itu dari apanya Pak Teddy? Ya, jamaah. Nah jamaah, silakan jawab. Bu Mala jawab Pak. Bu Mala atau Bu siapa nih? Bu Heria, Bu Erna, silakan jawab. Bebas Bu Erna, saja, silakan. salah benar, silakan. Di unmute, Bu. Kalau misalnya mau jawab, bantu. Saya ulang ya. Kan iblis akan menyesatkan kita supaya kita tidak di jalan yang lurus. Nah, biar Bapak Ibu paham nanti. Berarti target iblis, target utama iblis supaya kita tidak lurus tuh yang pertama dia akan goda dari apanya, Bu? Ya, silakan. Dari niat. Nah, oh ini mah wah, langsung tokcer begini jawabannya. Emang udah pada ngaji dari kemarin kayaknya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya ingat ya, iblis akan menggoda dari niatnya. Kenapa harus dari niatnya? Aku harap jawab hati. Ya, jawab. Bu, lanjut. Kenapa harus dari niatnya? Oke. Ayo, kita lanjut. Apa deh? Kenapa? Ya. Kenapa? Benar jawab. Kenapa kok ngajarnya dari niatnya? Semua berawal dari niat, Ustaz. Iya, pertanyaannya makanya sebenarnya kenapa kok iblis itu menggoda dari niatnya? Berarti kan iblis tahu nih, oke manusia itu harus dikejar dari sini, bukan dari ujungnya, tapi dari niat awalnya kan? Benar nggak ini? Iya. Kenapa dari niat awalnya? Ya logika sederhana gini aja lah. Misalnya saya ingin ke Monas. Niat saya ingin ke Monas misalnya. Ya. Tapi kalau saya jalan ke Bandung kan nggak ketemu-ketemu kan? Setuju nggak nih? Niatnya sih ke Monas. Tapi kenyataannya saya melangkahnya ke Bandung kan nggak ketemu ya Pak tadi ya? Iyalah. Nah, sekarang gini saya mau nanya Bapak Ibu. Niat Bapak Ibu ikhtiar itu untuk apa? Halo. Secara umum untuk menyelesaikan masalah kita. Ayo, benar nggak Bapak Ibu tuh kalau ikhtiar tuh niatnya untuk itu? Jujur. Iya kan? Pasti. Kok pada diem ini? Coba saya mau nanya. Sedang merenung, Pak. Lah iya betul, Bu. Makanya saya mau nanya. Berarti iblis itu kan akan menggoda kita dari niatnya kan? Setuju ya semua ya? Setuju. Nah, saya mau ke realita hidup aja lah Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kalau misalnya punya ujian, punya masalah, itu tuh ikhtiar tuh niatnya apa? Ayo. Supaya selesai. Nah, berarti karena Allah nggak niatnya itu? Atau supaya selesai? Enggak karena Allah. Iblis masuk nggak? Masuk. Nah, sudah kau tahu itu. Makanya Bapak Ibu jadi stres. Iya. Jadi pusing. Kenapa? Karena iblis kejar. Pokoknya dia biarin aja ikhtiar. Tapi digeser niatnya. Karena ingin selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Pak, saya sudah sholat. Pak, saya sudah sabar. Kok masalah saya nggak selesai-selesai ya? Ayo benar nggak begitu? Benar. Saya sudah praktek 7 IPH, tapi kenapa nggak selesai-selesai juga masalahnya? Karena dari awal kita memang sudah dibelokkan niatnya oleh iblis. Dan Bapak Ibu nggak menyadari itu, seakan-akan sudah biasa gitu loh.
Loh kan Pak, semua manusia tuh ingin selesai. Emang Bapak Ibu kira Allah nggak tahu? Kita juga ingin selesai masalahnya. Tahu. Lah tahu ya sudah. Makanya niatnya diluruskan. Ya Allah, ini saya ikhtiar. Supaya apa? Dalam rangka hanya menjalankan perintahmu. Bukti konkretnya apa? Saya akan ikhtiar bagaimana supaya engkau mau menolong permasalahan saya. Tetap kembalinya ke Allah dulu. Bukan saya ikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Pasti tidak akan ketemu. Gitu. Berarti saya mau nanya, berarti orang ikhlas itu berpikirnya hasil atau diproses saja Pak tadi? Diproses. Oh. Kok tahu? Coba, kok tahu Bu Mala diproses kenapa? Diproses karena di proses itu kita tidak memikirkan hasil, pokoknya di proses itu ya. Baik, kalau diproses itu tidak memikirkan hasil, berarti ketika masalah kita tidak selesai-selesai, pusing atau bahagia? Bahagia terus, tenang, adem. Mantap Bu Mala. Baik, coba benar, saya ingin kupas nih. Kenapa orang ikhlas itu tetap bahagia di dalam proses, meskipun permasalahan-permasalahan yang dihadapi belum terselesaikan? Ayo, sok silahkan dijawab. Kalau yang bisa kasih pulsa apa tadi? Karena semuanya dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu kan jawaban umum, Bu Erna. Ayo, jawaban khususnya, kajian ridho Allahnya. Kenapa? Kan tadi Bu Mala benar jawabnya. Oh iya, diproses dong Kang. Karena diproses nggak memikirkan hasil. Itu benar. Nah, sekarang saya mau nanya. Kenapa sih orang ikhlas itu kok bahagianya diproses? Hasil apapun dia tanda kutip tidak menjadi suatu permasalahan. Kenapa orang ikhlas itu kok, kalau misalnya setarik tanpa pamrih lah, kan begitu ya? Pokoknya dia berproses, niatnya karena Allah, ikhtiarnya hanya menjalankan perintah Allah, dia tidak berpikir tentang hasilnya nanti. Yuk. Ayo, yang tepat hadiahnya voucher 50.000. Jamaah baru. Jamaah lama juga belum tepat Pak ke. Oh, belum tentu. Ya, silakan. Bebas. Pokoknya yang ikut kelas dakwah ya, pasti insya Allah. Kita hanya menjalani saja Pak. Kalau hasilnya itu sudah ranahnya Allah. Iya, betul. Itu ini jawaban umum. Kalau Bapak Ibu jawabnya umum, ya itu. Maksud saya tuh saya ingin Bapak Ibu semakin, oh iya, berarti memang sebenarnya kebahagiaan tuh memang diproses pada saat kita menjadi ikhlas di situ. Nah, saya mau nanya, kenapa kok orang ikhlas itu mau hasilnya nanti apapun itu dia tetap bahagia gitu. Dari chat Ibu Nur jawab karena yakin ikhtiar hanya bentuk perintahnya. Iya, itu kan pelajaran lama, Mbak Nur. Ini saya dapat yang baru lagi pelajarannya. Ayo, voucher 50.000 menanti. Urusan kembalikan pada Allah. Oh, dari Ibu Nurani. Coba apa ini? Ayo. Coba. Kan benar ya. Jadi saya simpulkan dari tadi statement itu kan orang ikhlas itu kan jadi tanpa pamrih ya. Bapak Ibu ya, semua ya. Nah, akhirnya ketika misalnya tanpa pamrih tidak berpikir tentang hasil apapun, berarti kan dia akan menjalani proses itu kan bahagia nih karena sudah di jalan yang lurus. Makanya saya tanya, kenapa? Orang ikhlas itu tetap akan bahagia terlepas hasilnya apapun. Nah, dari Ibu Pena, karena saat tersebut kita mendapat banyak ilmu dari Allah. Iya, pasti. Makanya saya mau tanya. Nah, dari Ibu Nurul, karena yang menjaga ikhlas itu Allah. Udah tadi kan jawaban itu. Karena sudah di jalan yang lurus. Iya, betul. Nah, iya makanya saya ingin perdalam itu. Kok orang ikhlas itu kan di jalan yang lurus. Tapi tetap apapun hasilnya kan tetap bahagia. Kan ini target kita semua kan Bapak Ibu ya. Makanya dimulai tadi saya jelaskan dari niatnya. Kan begitu. Lalu dalam proses perjalanan ikhtiarnya juga tetap tenang, tetap bahagia. Nah, sebenarnya kuncinya tuh apa sih? Kok orang ikhlas tuh begitu? Gitu. Tenang Bu Mala. Nanti saya jawab. Tenang aja biar pada nonton dulu. Setiap ujian dari Allah menurut Ibu Eka.
Ya memang sebuahnya dari Allah ya. Iya, emang dari siapa yang ngasih ujian? Ayo. Ujian itu untuk meningkatkan iman, Pak. Iman Itu takwa. ya itu pelajaran iman kemarin. Ini ikhlas ini pelajaran ikhlas. Ayo. Udah pelajaran yang kemarin. Saya kan tiap hari saya coba untuk kupas suatu pemahaman yang baru ya supaya Bapak Ibu semakin mengerti, semakin enak untuk mempraktikkan hidupnya. Ayo. Kenapa? Pak. Ya silakan. Gimana ya mau mengungkapkan? Intinya gini, kalau kita punya ilmu, setiap kita mendapat ujian itu ala kulli hal, bisa setiap keadaan bisa bersyukur gitu. Jadi bisa bersyukur, bisa ikhlas. Terima kasih. Oke, yaudah. Ini banyak nih Pak Oke, saya bacain dulu ya. Karena yakin Allah dari Ibu Yusnita. Dari Ibu Eka dulu. Setiap ujian dari Allah, jalanin aja prosesnya. Iya, betul. Tapi kan kalau misalnya sakit nggak sembuh-sembuh, tetap aja pusing-pusing, benar kan Pak? Walaupun jalanin ini. Betah nggak lunas-lunas, tapi pusingnya kan? Nanti Bapak Ibu setelah tahu jawabannya, oh berarti saya terus begitu, nanti begitu. Dari Ibu Yusnita, karena yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Ya, pasti Allah akan memberikan. Iya, untuk meyakini yang terbaik aja kan perlu proses pembelajaran kan Pak? Betul. Iya, kadang-kadang juga terbaik tetap aja kan. Gimana? Dari Ibu Samira, karena hidup adalah proses pembelajaran, hasil akhir kembali kepada Allah. Meninggal. Betul. Ya. Coba. Pak Sugianto, kalau ikhlas setan tidak bisa menggoda, jadi nggak ada was-was jadi tetap akan bahagia. Ya, konsepnya benar. Cuma saya ingin Bapak Ibu lebih berpikir jauh lah. Oh iya ya, berarti sebenarnya memang kita harus ikhlas gitu loh. Pak Abdul Halim lebih strict lagi nih. Pak Abdul Halim, kalau nggak nerima terus mau apa? Ya, oke. Dari Bu Titis, karena tidak boleh khawatir dan bersedih hati. Oke ya udah kalau gitu silakan nanti Bapak Ibu bantah ya, saya akan jawab ya. Kenapa? Kok orang ikhlas itu tetap akan bahagia bahkan tidak berpikir masalah prosesnya, masalah hasilnya, ya? Saya akan jawab. Karena orang ikhlas itu hanya fokus kepada penilaian Allah. Hebat. Saya mau nanya. Hebat. Bukan hebat jawabannya. Orang ikhlas itu hanya fokus kepada penilaian Allah. Artinya target utama dia itu bukan masalah solusi masalah. Target utama dia itu adalah bagaimana saya menjalani proses ini dan saya tetap dinilai Allah menjadi yang baik. Jadi mau hasilnya apapun terserah. Yang penting Allah menilai saya baik. Gitu loh. Saya mau nanya. Misalnya Pak Teddy punya permasalahan hidup. Terus selesai. Tapi Allah nilai nggak baik. Mau nggak? Tidak. Pak Teddy punya permasalahan kehidupan. Terus Allah selesaikan. Tapi Allah menilai Pak Teddy nggak baik. Mau nggak Pak? Nggak mau. Nah, berarti yang terpenting tuh solusi hidupnya atau penilaian Allahnya? Penilaian Allah. Oke, Ibu malah difitnah orang, dijelekin orang. Tapi kalau Ibu, terserah, yang penting kan Allah nilai saya baik. Masalah nggak difitnah orang? Nggak. Nah terus kenapa masih pusing dengan penilaian orang? Oh iya, makanya. Jadi kalau kita benar-benar ikhlas, kita tuh hanya fokus pada penilaian Allah tuh apa terhadap saya. Berarti kalau Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu tidak bersyukur, sama saja Ibu membuat penilaian Bapak Ibu terhadap Allah menilai kita jadi jelek kan? Makanya orang ikhlas itu tidak mungkin sedih terhadap hasil apapun yang akan dia terima. Karena fokus dia bukan kepada hasil. Fokus dia adalah yang penting Allah menilai saya baik. Satu dunia mengatakan Ibu baik, tapi kalau Allah bilang tidak, buat apa? Bapak Ibu misalnya kaya, banyak uang, tapi kalau Allah menilai Bapak Ibu tidak baik, buat apa? Jadi orang ikhlas itu hanya peduli terhadap penilaian Allah. Pokoknya saya berbuat baik, mau dihargai tidak dihargai terserah. Tapi saya harus di hadapan Allah tetap menjadi yang baik. Jadi gak penting buat dia. Mau hasilnya apapun, mau orang seperti apapun kepada kita, sikap seperti apapun, terserah.
Yang penting Allah menilai saya baik. Nah, selama ini tuh Bapak Ibu tuh masih peduli dengan penilaian Allah atau peduli dengan penilaian orang lain? Kadang-kadang peduli Allah, kadang-kadang peduli penilaian orang lain, Pak Ustaz. Nah, padahal kalau Pak Gitu Teddy ya. peduli sama penilaian Allah, kan gak ada masalah ke depannya. Oke, mungkin di-unmute dulu Pak Teddy sebentar. Ya. Paham nggak ini Bapak Ibu? Ya. Paham. Jadi ternyata orang ikhlas itu mau diproses mau dihasil tetap saja dia nggak peduli dengan itu. Yang penting Allah benar-benar kok. Yang penting Allah nilai saya baik, selesai gitu loh. Jadi orang ikhlas itu sudah selesai. Baik diproses atau dihasil itu sudah selesai. Baik, silakan. Apa ciri-cirinya bahwa kita memang sudah dinilai baik oleh Allah? Kan gitu dong. Tanya dong jamaah. Kan biasa kita ngerasa nih. Oh iya, betul. Karena kita udah praktek 7 IPH, wah, saya merasa sudah ini dinilai baik. Ternyata berdasarkan tadi kan tolak ukurnya kok enggak ya gitu. Itu kemana? Apa ciri-cirinya? Baik. Apa sih ciri-cirinya kalau kita hanya peduli dengan penilaian Allah? Artinya fokus hanya kepada Allah. Ya ciri-cirinya yang paling mudah ya pasti bahagia dong, Pak. Ya kan? Ciri orang ikhlas itu pasti bahagia. Kenapa bahagia? Dia cuma ingat, pokoknya Allah nilai saya baik atau enggak. Ini yang saya lakukan tuh baik atau enggak menurut Allah. Bukan menurut kita. Jadi mau suami ibu bilang kamu tuh misalnya makan nasi, buat nasi nggak enak, buat masakan nggak enak, terserah. Yang penting ibu tulus, tetap memperbaiki diri, tapi niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Selesai sudah. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, yang pertama Bapak Ibu akan lolos dari godaan setan. Tetap akan di jalan yang lurus. Hasilnya bahagia, doanya mudah dikabulkan. Karena memang Allah janji hanya orang-orang ikhlaslah yang doanya mudah dikabulkan. Surat 29 ayat 65. Itu. Oh, diketik tuh. Ciri-ciri ikhlas adalah bahagia. Salah, bahagia itu unsurnya pasti tidak ikhlas. Jadi nggak usah Bapak Ibu cerita, Ustadz saya tuh kurang ikhlas apa lagi loh, kurang ikhlas apa lagi. Kalau ibu ngomong kurang ikhlas apa lagi itu berarti ibu bukan penilaian Allah tapi penilaian orang. Itu aja Bapak Ibu. Nah, coba saya mau nanya, nih Pak Teddy gini. Orang ngeyel itu kira-kira mudah ikhlas atau tidak? Oh ya sangat susah orang ngeyel. Kenapa? Kok orang kenapa kok orang ngeyel itu susah ikhlas? Kenapa? Gak nerima. Gak menerima. Oke, nggak apa-apa ya. Salah satunya. Coba, ya orang ngeyel itu kan nggak nerima, Bu. Oh iya, nggak menerima. Kenapa orang ngeyel itu akan susah? Ya, karena dirinya merasa mampu gitu, Pak Ustadz. Karena dirinya merasa benar. Nah, Eko. Ada lagi? Ekonya tinggi. Kenapa? Iya, pasti. Oke. Nah, kan? Pas saya kuisin lagi nih. Gak usah deh. Dibuka lagi, voucher 50.000 untuk yang tepat menjawab. Hah? Ngeyel itu sifat? Waduh. Sombong ya. Pak Halim ini. Saya tambah 100.000. Jadi total voucher hari ini 150.000. Jawaban tepat. 50 lagi dari Pak Oke. Jadi merasa sombong. Jadi dia itu sombong, Pak. Oh, bagus banget, ada banyak. Tenang. Satu-satu jawab. Ayo, saya. Merasa kuat, merasa. Silakan, Mala. Orang yang ngeyel itu adalah orang yang melihat pembenaran dirinya sendiri. Jadi tidak melihat Allah, membenarkan dirinya sendiri. Iya. Ya, nyerempet. Tuh, nyerempet. Sombong ya, Pak. Sombong. Kalau nyerempet 25.000 aja vouchernya Pak Oke ya. Nyerempet. Oke. Sombong, Pak. Baik. Pak Ustaz. Bukan. Oke. Saya jelaskan ya. Kenapa orang ngeyel itu sulit untuk menjadi ikhlas? Karena orang ngeyel itu kan membohongi hati nuraninya sendiri kan? Iya. Kalau dia sudah membohongi hati nuraninya, berarti dia jadi tulus nggak? Tidak. Sedangkan syarat ikhlas itu menjadi tulus kan?
Makanya kalau nanti Bapak Ibu punya masalah apapun, udahlah terima dulu, jangan merasa benar. Jangan merasa, saya kan udah sholat, nanti dulu. Kenyataannya Bapak Ibu masih pusing kok. Bapak Ibu masih belum bahagia kok ketika menghadapi suatu permasalahan. Padahal rumusnya, kalau Ibu ikhlas, Ibu pasti bahagia. Jadi kenapa kita dilarang untuk ngeyel Bapak Ibu kepada Allah? Karena Bapak Ibu tuh ketika ngeyel tuh membohongi diri sendiri. Enggak kok Pak, saya nggak sedih, taunya nangis di pojokan. Paham nggak Bapak Ibu nih? Jadi mari sekarang kita tuh menyadari bersama, oh berarti yang pertama kalau kita ingin ikhlas, hati-hati dari niatnya. Karena iblis target utama adalah menyerang kita adalah dari niatnya. Dan secara umum orang kalau misalnya menjalani kehidupan pasti niatnya sering salah. Ikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Meskipun kita juga pasti tahu Allah akan menyelesaikan kalau kita memang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu loh. Jadi diluruskan. Yang kedua misalnya menyampaikan sesuatu kepada orang ingin merubah orang tersebut. Ini kan salah semua. Ini kan tipis ya Bapak Ibu ya. Antara memang kita benar-benar ikhlas karena Allah atau karena ingin memaksakan keinginan kita. Nah, saya mau nanya selama ini, Bapak Ibu ikhtiar itu memang ingin dinilai Allah baik atau biasanya memaksakan keinginan kita? Dinilai Allah baik. Benar. Jujur. Baru merasa. Baru merasa. Memaksakan Biasanya. keinginan Bapak Ibu kan ikhtiar itu biasanya ingin memaksakan keinginan sendiri kan? Apa contohnya? Yang ikhtiar memaksakan keinginan sendiri. Kenapa ya Pak? Kok masalah saya tidak selesai-selesai? Kenapa ya Pak? Kok doa saya nggak dikabulkan? Ini kan sebenarnya memaksakan keinginan Bapak dan Ibu kan? Padahal, coba Pak tadi kita buka surat dasarnya ikhlas itu 51 ayat 56, Bapak Ibu juga sudah paham. Cuman ini saya mau merefresh dulu dari ayat ini ya, biar Bapak Ibu paham ya. Surat 51 ayat 56. Coba Pak. Apa itu kata Allah? Al-Jariyat ayat 56. Coba. Ini Bapak Ibu sering dengar sih. Cuman saya mau kupas dari sisi yang lain gitu. Biar Bapak Ibu. Oh iya ya katanya. Oke, saya share. Oke, silakan Pak tadi. Oke, ya. Ya, 51 ayat 56. 51 ayat 56. Oke. Ya. Nah. Ya. Saya bacakan Zariyat 151 ayat 56. Ini sering lah Bapak Ibu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Di situ ada dua hal yang Bapak Ibu harus pahami ya. Melainkan, ya, dan beribadah. Pak tadi melainkan itu apa Pak tadi? Hanya. Berarti ada yang lain nggak? Tidak. Tidak ada ya? Berarti kita diciptakan tuh melainkan berarti tidak ada lain hanya untuk beribadah, betul? Betul. Oke, saya mau nanya ibadah itu apa Pak? Ibadah itu apa Pak? Ya, ayo Ibu menjalankan perintah ibadah. Allah. Ya silakan. Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah untuk apa? Oke, menjalankan perintah Allah untuk apa? Untuk beribadah. Allah beribadah. Ibadah itu apapun kegiatan kita. Ibadah. Saya ulang, ibadah. Betul enggak? Ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah. Itu betul ya Bu ya? Nah, saya mau nanya terus. Nih, saya teruskan. Menjalankan perintah Allah untuk apa? Kok balik lagi ke ibadah ini? Untuk menuju ke jalan yang lurus dan benar. Jalan yang lurus untuk bahagia. Nanti tenang, sabar. Nih, saya ulang lagi. Kita diperintah Allah untuk beribadah. Ibadah adalah menjalankan perintah Allah. Setuju nggak ini? Tadi benar. Nah, saya mau nanya, menjalankan perintah Allah untuk apa? Supaya bahagia dunia akhirat. Mencari keridhaan Allah.
Untuk ketaatan kepada Allah. Waduh. Menjalankan tugas manusia itu hanya mengabdi pada Allah. Menjauhi larangannya. Ya udah, saya jawab ya. Nah, ini kan ternyata Bapak Ibu kalau kita kupas lebih detail-detail gini kan Bapak Ibu juga belum mudeng kan ya. Makanya Bapak Ibu bilang susah. Oke. Iya, betul, Pak. Saya ulang-ulang. Gini. Ibadah itu adalah kita melakukan segala sesuatu untuk menjalankan perintah Allah. Ibadah itu kan menjalankan perintah Allah ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan Allah. Aduh, tadi terek itu. Itu. Maksud malah itu Pak ke. Kan kita kan menjalankan perintah Allah. Nah itu maksud saya itu Pak Halim juga gitu. Maksudnya itu kata Pak Halim. Benar. Jadi kita melakukan perintah Allah itu tujuannya tuh kan mewujudkan keinginan Allah kan Bapak dan Ibu kan? Tuh. Nah itu maksudnya berarti kalau di ayat ini dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan berarti tidak ada keinginan lain selain Bapak Ibu tuh mewujudkan keinginan Allah. Makanya orang ikhlas itu dia hanya pedulinya fokusnya dengan penilaian Allah. Gitu loh Bapak dan Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ke sana, pasti hasilnya kecewa. Kenapa? Karena dari awal sudah disesatkan oleh iblis. Dari niatnya, dari prosesnya. Makanya Bapak Ibu harus mengerti ini dulu untuk misalnya menjalani hidup. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti nanti repot ikhlas. Merasa udah ikhlas tapi kenyataannya masih pusing, masih sedih. Kan berarti bukan. Karena dari awal Bapak Ibu tidak mengerti. Meskipun ini ayat sudah umum ya Pak Teddy ya. Setiap orang kan tahu nih. Pak tahu. Cuman, nah keinginan Allah itu apa? Yuk, Bu Mala. Ya, oke. Bu Mala jawab. 7 ilmu penjernih hati. Coba 7 ilmu penjernih hati itu keinginan Allah atau tidak? Keinginan Allah. Iman, sabar, sholat, ikhlas ya. Sudah. Sabar, sholat, ikhlas. Ya. Nah, itu keinginan Allah kan? Tawakal. Ya. Terus yang kedua. Ujian itu memberikan ujian hidup. Untuk meningkatkan keimanan. Memberikan masalah kejadian itu keinginan Allah atau tidak? Ya, maksudnya itu keinginan Allah nggak? Allah ngasih masalah itu keinginan Allah atau bukan? Iya, keinginan Allah. Iya, keinginan Allah. Kalau keinginan Allah, kenapa Bapak Ibu tidak mau punya masalah? Ayo. Halo? Karena nggak enak punya masalah itu. Nggak enak keinginan siapa? Kita, saya. Bapak Ibu hidup disuruh mewujudkan keinginan siapa? Keinginan Allah. Saya. Nah, terus kenapa? Kenapa ngomong nggak enak? Itu nggak sabar. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti ini, iya ya. Kok masalah itu selalu datang kepada saya? Oh, masalah itu keinginan Allah lah ya. Dan saya pun hidup sebenarnya untuk mewujudkan keinginan Allah. Lah kan ketemu kalau begitu. Allah ingin kita diuji, kita pun ingin mewujudkan keinginan Allah, yaitu menerima ujian tersebut. Kan selesai harusnya. Iya. Iya. Terus kenapa merasa pusing kalau punya masalah? Pusing itu pasti Bapak Ibu tidak ingin mewujudkan keinginan Allah. Iya. Yang Bapak Ibu inginkan adalah memaksakan keinginan Bapak Ibu sendiri. Jelas nggak nih Bapak dan Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kejadian apapun itu, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah, coba ya saya mau nanya nih, Pak Teddy nanti dilempar ya. Ini pertanyaan Pak Teddy tapi buat Bapak Ibu nih. Pak Teddy kan udah waktu diskusi dengan saya. Sebenarnya yang paling utama ketika kita diberikan ujian oleh Allah, itu tuh apa Pak? Bapak Ibu, yang paling utama tuh apa? Ayo, sabar. Silakan. Sabar. Ya, salah satunya Bu ya. Ya, menerima betul. Itu menerima udah, pelajaran pertama udah. Ini saya mau meningkatkan pelajaran Bapak dan Ibu. Dari pembahasan tadi. Ya, betul. Ridho ya. Ya, nanti beresiko temanya ada setelah ikhlas. Ya, ikhlas betul. Oke. Nah, inilah kan Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu setiap hari menghadapi yang namanya kejadian dan kejadian. Betul ya, Bapak Ibu ya?
Nah, tapi ketika menghadapi kejadian-kejadian, kadang-kadang Bapak Ibu terjebak, aduh bagaimana solusinya, bagaimana ikhtiarnya, kan ke situ ya. Itu betul, itu nanti gitu loh. 100.000 berlaku loh. Tuh, 100.000 masih berlaku. Tambah 50.000 dari Pak Oke, 150.000. Bahagia, Pak. Bahagia. Oke, coba saya ulang. Kan Bapak Ibu mendapatkan kejadian. Ini saya refresh ya biar Bapak Ibu enak nih. Pas dapat kejadian itu, sebenarnya yang paling utama itu apa dulu yang harus dikejar? Bukan ke solusi dulu ya, menurut saya. Kita harus bersyukur dan mengucapkan hamdalah, Ustaz. Menerimanya, Pak. Iya, itu. Menerima. Iya, itu. Terus Ya itu Allah pelajaran pengen sabar kemarin udah saya kita jelaskan. minta petunjuk. Iya, itu kan pelajaran kemarin-kemarin, Bu. Ini meningkat pelajarannya. Allah pengen kita minta petunjuk, memohon petunjuk kepada Allah. Oke, ada lagi nggak? Allah pengen kita minta petunjuk. Bukan. Naikkan derajat. Iya, itu ya, kan. Pak? Iya, Ustaz. yang belum. Nah, kan kok salah terus yang ngejawabnya? Iya, nggak apa-apa. Nah, Yakin dari Allah. Bukan. Yang paling utama itu adalah ketika Bapak Ibu punya masalah, sebenarnya tuh Allah tuh inginnya apa ya? Wah, berarti 150.000. Nah, buat Pak Abdul Halim. Kan pertanyaan itu harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, harusnya pertanyaannya yang terbentuk sebenarnya tuh Allah inginnya apa ya? Kan kita tuh ingin hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah kan Bapak Ibu? Berusaha, Pak. Bukan, saya ulang ya. Ini udah saya jawab ini. Kan tadi Bapak Ibu saya jelaskan bahwa hidup kita itu diperintahkan untuk ibadah. Ibadah itu adalah melakukan perintah Allah. Untuk apa melakukan perintah Allah? Untuk mewujudkan keinginan Allah. Kan gitu kan? Nah, dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, berarti ketika kita mempunyai permasalahan, harusnya target utama kita itu adalah dengan permasalahan itu Allah tuh inginnya apa sih? Ketika Allah memberikan masalah kepada kita. Kan begitu harusnya. Ya belum tentu juga. Kan banyak gitu. Jadi setiap orang ketika mempunyai permasalahan-permasalahan, itu pasti berbeda-beda keinginannya, gitu loh. Jadi Pak Halim, Bapak Ibu harus Oke. Jadi Bapak Ibu harus menyadari ya, ketika nanti ada suatu permasalahan hidup, tetap kita harus ikhtiar nanti harus menyelesaikan itu karena wajib diselesaikan, itu pemberian dari Allah. Tapi yang lebih terpenting adalah ini tuh Allah tuh inginnya apa? Maksud Allah tuh apa sih? Kok ngasih kejadian ini? Gitu loh Bapak Ibu. Contoh. Untuk menguatkan iman kita. Agar kita lebih kuat. Enggak, ini udah bukan pertanyaan, ini pernyataan saya, udah bukan pertanyaan. Udah selesai, pertanyaannya selesai. Udah terjawab. Jadi, udah terjawab ya. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan suatu kejadian atau ujian kehidupan, itu yang terpenting itu adalah Bapak Ibu harus fokus sebenarnya keinginan Allah itu apa sih dengan kejadian yang menimpa saya. Kenapa? Karena kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Nah, sekarang baru saya nanya. Terus Pak, supaya saya tahu keinginan Allah terhadap masalah saya itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Kan gitu harusnya. Bukan sebatas, maksud Allah apa ya? Ya sudah, terus kita nggak paham. Jangan begitu, dikejar lagi. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa maksud Allah tuh misalnya A, maksud Allah tuh B. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pertanyaan saya. Karena tidak cukup hanya sekedar oh ya, maksud Allah apa ya? Nggak cukup begitu. Kita harus kejar bagaimana supaya kita itu mengerti maksud Allah. Halo? Ya. Nah, bisa. Betul.
Benar jawaban. Cuma itu jawabannya harus benar-benar kita bisa jalani gitu loh Pak, Bu. Kan kadang-kadang juga kita nggak bisa mengintrospeksi diri kita tuh salah atau apa gimana kan nggak tahu juga. Nah, kenapa kita berbicara ini? Kan berarti hidup tuh cuman begitu, Bu. Ada kejadian, oke maksud Allah itu apa ya? Keinginan Allah itu apa? Kalau sudah dapat keinginannya, ya sudah selesai nanti masalahnya. Begitu saja. Makanya Allah berfirman. Ya, nah itu lebih pintar. Maksud Allah kita harus jalan 7 IPH ya, iya semua. Ya betul. Jadi 7 IPH ini sebenarnya kan untuk membuat Allah memberitahu maksudnya kan? Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Dengan kita bisa menerima, dengan kita iman sabar sholat dan lain-lain, itu kan sebenarnya kita tuh membuat diri kita agar layak diberitahu oleh Allah kan? Bunyi ada bilang 290.000. Wah. Kuisnya hanya pertama tadi. Dan ini tidak dikuiskan. Ini nggak ada bocor. Yang tadi Pak Halim dapat tuh Pak Halim. Pak Halim Sidoarjo ya, Banyuwangi. Pak Halim dapat itu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, enggak apa-apa, santai aja Bu. Jadi intinya adalah pokoknya nanti kalau Bapak Ibu, oke kok feedback ya. Oke, intinya adalah kalau Bapak Ibu punya suatu permasalahan hidup, ya, jangan dulu terburu-buru ingin menyelesaikan. Tenang saja. Tenang, terima dulu kejadian tersebut, tulus, ya, yang terpenting tulus. Lalu baru, baik ya Allah, mohon bimbinganmu agar saya mengetahui maksud engkau itu apa. Karena banyak orang, Bapak Ibu, ketika diberikan suatu permasalahan kehidupan, dia nggak lari ke sana. Yang dia ingin pokoknya, saya ingin masalah saya cepat beres. Kan begitu kan? Oh, kalau seperti itu Bapak Ibu nggak akan dapat nantinya. Gitu loh. Dan Bapak Ibu bukan semakin meningkat, tapi semakin pusing ketika menghadapi permasalahan tersebut. Jadi segala sesuatu nanti yang menimpa Bapak Ibu harus dilarikan kepada Allah. Fokus Bapak Ibu harus menuju Allah. Nah, sekarang saya mau bahas nih Pak tadi. Tetap dalam skup. Jadi kan biasanya pada saat kita ada masalah apapun permasalahan, entah penyakit, masalah keuangan atau masalah dengan keluarga, pasti kita responnya spontan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kan gitu ya, secara umum. Betul. Nah, kemudian dengan adanya pelajaran tadi, berarti kita merenung dulu ya Pak Uke, sejenak ini maksud Allah ini apa sih gitu ya? Betul. Karena berikutnya kan tentu tindak lanjutnya tetap harus ikhtiar. Ya, betul. Patokannya apa nih sampai bahwa yang saya harus lakukan adalah A atau B atau C gimana tuh Pak? Oke, tadi saya bilang supaya kita mendapatkan maksud Allah, supaya Allah memberitahu, berarti kan tetap rumus utama harus di jalan yang lurus kan, Mbak? Betul. Ya kan? Karena jalan yang lurus adalah keinginan Allah kan, gampangnya gitu aja ya. Nah, saya kupas. Berarti tadi langkah pertama apa ketika setelah menerima itu? Kan kita dapat kejadian nih. Ya kan? Ketika dapat kejadian, kita praktek misalnya ilmu sabar bahwa semua atas izin Allah, kita menerima kejadian tersebut. Kan begitu ya? Nah, ketika kita akan melangkah ikhtiar, hal yang pertama apa? Tadi saya jelaskan. Luruskan niat dulu. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Meluruskan niat. Itu yang pertama. Kenapa harus meluruskan niat? Nah, karena kalau Bapak Ibu ikhtiar bukan karena Allah, percuma jadinya. Ya kan? Bapak Ibu berbuat kebaikan kalau bukan karena Allah kan percuma. Makanya Bapak Ibu harus meluruskan niat. Kenapa? Karena iblis memang akan mengincar itu. Intinya adalah Bapak Ibu jangan dapat petunjuk, nanti tersesat gitu loh. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar meluruskan niat itu. Setelah meluruskan niat, silahkan mengerjakan sesuai dengan soal yang Allah berikan. Kalau hutang, tetap berikhtiar untuk melunasi. Kalau sakit, tetap datang ke dokter. Tapi niat dari awal itu sudah diluruskan, Pak tadi. Kira-kira kalau dari awal, kalau kita sudah meluruskan niat di jalan yang lurus, akan terselesaikan nggak permasalahan kehidupannya? Kalau di jalan yang lurus, pasti terselesaikan. Karena memang niat Allah memberikan ujian itu bukan membuat kita bermasalah. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita di dalam proses menjalani ujian tersebut. Itu loh Pak. Berarti masalah ada mungkin tidak terselesaikan dong Pak Uke ya?
Bisa saja kalau niatnya tidak lurus, kan begitu aja kan? Hati-hati Bu. Kan banyak tuh yang bunuh diri, yang stres, yang depresi kan? Karena Berarti dari awal salah niat, niatnya. salah niat. Ya. Kenapa niat begitu penting lah? Allah kan nilai dari situnya dulu. Makanya tadi saya bilang, dan aku tidak ciptakan jin manusia melainkan itu berarti tidak ada yang lain. Hanya dalam rangka beribadah. Ibadah itu melakukan perintah Allah. Untuk apa? Mewujudkan keinginan Allah. Berarti tidak ada yang lain Bapak Ibu dalam menjalani hidup hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Pak, tapi kan saya juga dikasih keinginan. Iya, silahkan. Tapi ketika misalnya dalam proses perjalanan diluruskan niatnya, Allah tahu kok. Coba saya mau nanya gini, Pak Teri. Kan di surat Al-Baqarah 153, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kan begitu ya Pak Teri ya? Betul. Berarti yang ingin iman, sabar, sholat itu siapa kalau begitu? Berarti yang menginginkan kita beriman, yang menginginkan kita sabar dan menginginkan sholat, itu kan Allah kan, bukan kita kan? Iya. Nah, berarti kalau itu Allah yang menginginkan, kita wajib nggak memenuhi itu? Wajib. Terus kenapa bilang sabar itu sulit kalau begitu? Iya. Karena belum tentu wajib sebenarnya Pak Oke. Makanya sulit. Nah, kan? Iya, itu wajib jadinya ya. Lo kan yang menginginkan perintah iman sabar sholat itu kan Allah. Nah, sekarang pertanyaan terus apa hubungannya dengan keinginan kita? Kan kita juga punya keinginan. Ini saya kasih tahu ya, analoginya sempat saya sampaikan di kajian workshop pertama atau kedua. Dulu waktu saya kecil, ya, misalnya saya disuruh orang tua saya kamu sekolah yang pintar, nanti papa kasih sepeda misalnya. Berarti yang menginginkan saya pintar itu siapa, Pak? Orang tua Bapak. Nah, Bapak saya ya Bu ya. Oke. Berarti kita masih perlu mikirin dapat sepeda atau fokus saja supaya jadi pintar? Pintar. Oke. Kalau sudah jadi pintar, berarti kita mewujudkan keinginan Bapak nggak, Bu? Mewujudkan. Berarti kita dapat sepeda nggak nantinya? Dapat. Dapat, karena Bapak saya janji kalau saya pintar, saya pasti dapat sepeda. Ya. Berarti yang jelas itu kita fokus mewujudkan keinginan Bapak saya dulu atau keinginan saya dapat sepeda? Mewujudkan keinginan Bapak. Nah, sekarang Allah ngomong, hei orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti Bapak Ibu fokus dulu menjalankan iman, sabar, sholat itu, atau selalu berpikir bagaimana supaya Allah menolong? Mewujudkan dulu, Pak. Fokus sana, lakukan saja dulu. Oke, berarti saya harus beriman karena itu keinginan Allah, harus sabar dengan benar keinginan Allah, harus sholat dengan otomatis bonusnya solusi, otomatis bonusnya pertolongan Allah. Itu nggak usah dipikir, Bapak dan Ibu. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih meraung-raung nangis pengen jalan keluar, salah. Ustadz, kenapa masalah saya belum selesai? Salah. Wujudkan keinginan Allah, nanti Allah wujudkan keinginan kita kalau ingin masalah kita selesai. Jelaskah ini Bapak dan Ibu sekalian? Nah, jadi pertanyaan saya, masalahnya di mana? Masalahnya itu dari awal kita salah langkah. Masalahnya itu dari awal kita salah niat, salah fokus. Makanya Bapak Ibu harus tahu ikhlas itu luas. Oh, berarti orang ikhlas itu kenapa tidak terpengaruh dengan kondisi, dengan keadaannya? Karena yang dia tahu yang lebih penting itu penilaian Allah terhadap dia. Bukan penilaian atasan, bukan penilaian orang lain, bukan penilaian tetangga. Akhirnya dia tidak terpengaruh dengan itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah begitu, hasilnya pasti bahagia. Sekarang kalau Bapak Ibu belum bahagia, pasti tidak begitu. Bapak Ibu sudah begitu atau masih belum begitu? Belum. Sudah. Akan seperti itu hasilnya. Gitu. Merasa sudah begitu kemarin tuh Pak. Itu kan selalu sama. Ya silakan saja, tapi kan hati nggak bisa dibohongi Pak. Bahagia tidak bahagia kan Bapak Ibu yang tahu. Karena hati tidak bisa dibohongi. Nah, karena kalau kita memang tulus karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, pasti bahagia hasilnya, nggak mungkin tidak. Itu tidak bisa dibantah. Gitu.
Gitu. Makanya nanti kalau ada gini, contoh misalnya gini, ya, misalnya anak kita nggak mau sholat, Bapak Ibu, kita tuh jengkel atau bahagia biasanya? Ya, jengkel. Nah, Waduh, alhamdulillah anak saya nggak sholat gitu. Ya, Ya, oke ya. Baik, sekarang ya Allah, anak saya nggak sholat. Sekarang saya mau nanya nih ke Pak Teri nih, ya. Ibu Kenapa dulu, jengkel? Ibu biasa jengkel tuh. Coba, Kenapa jengkel, Bu? Kenapa jengkel? Atau Bu Heria atau Bu Erna nih yang dilihat film. Jengkel Kenapa jengkel? karena memaksakan anak tidak sholat, tidak memenuhi keinginan kita, tidak memenuhi keinginan kita. Jadi awalnya jengkel tuh gara-gara memenuhi keinginan siapa, Bu? Keinginan kita. Padahal tadi Ibu hidup untuk mewujudkan keinginan siapa? Allah. Jadi Allah marah karena kita nggak mengikuti keinginan Allah ya. Lah, iya dong. Ibu kan dari awal fokusnya ingin, kenapa Ibu jengkel anak nggak sholat? Karena Ibu ingin memuaskan keinginan Ibu kan? Iya. Padahal tadi di ayatnya, melainkan untuk mewujudkan keinginan Allah. Jadi kenapa orang sedih, orang jengkel, orang tidak bisa menerima, Bapak Ibu? Karena ingin mewujudkan keinginannya. Iya, Padahal ketika ada kejadian harusnya, kok anak saya nggak sholat ya? Keinginan Allah tuh apa ya? Kok anak saya dibuat nggak sholat? Kira-kira kalau gitu jadi jengkel atau tenang dulu kalau begitu jadinya? Tenang dulu, Pak. Nah, sudah begitu atau masih belum begitu? Belum, Pak. Egois ya. Loh. Tapi Makanya nanti kalau Bapak ada jawabannya nggak, Pak? Kalau ya itu, pasti Pak. dong. Nanti ada jawabannya nggak? Pasti dong. Loh, 860. sekarang akan berbeda kalau Ibu fokusnya mewujudkan keinginan Allah dengan keinginan sendiri kan berbeda. Kalau keinginan sendiri Allah bilang ya udah terserah itu keinginan kamu kok. Jadi pertanyaannya ketika ada kejadian itu, misalnya kok anak saya nggak sholat, maksud Allah apa ya? Keinginan Allah tuh apa ya? Kok membuat anak saya nggak sholat misalnya? Kan jadi nyambung sama Allah kan? Nah kalau nyambung sama Allah kan dikasih petunjuk nantinya. Oh pasti ya, pasti. Nah kan udah rumus, Bu. Ya. Kalau anak susah bangun subuh juga itu dari Allah. Loh kan semua kejadian atas, oke saya mau nanya, semua kejadian itu atas izin Allah nggak? Iya kan? Ya. Allah ya. Nah jadi Ada harusnya Allah. Ada yang maksud Ibu Allah. rubah. Nah yang Ibu rubah itu adalah Allah tuh kok buat kejadian ini, apa ya maksudnya? Kan begitu dulu Bapak dan Ibu. Jangan disikat dulu langsung dimarahin dulu. Ya. Pak Oke kan? Pak Oke mau tanya. Ya silakan Bu Mola. Ya, Pak Oke. Kan saya baru kehilangan ya. Sebentar. Saya Gimana? menerima dengan ikhlas. Tapi kadang-kadang kan nangis, saya ingat gitu ya, taat sama agama, taat sama orang tua. Itu saya salah, ya. Pak. Saya suka. Gimana? Coba sekali lagi Bu, apa tadi poinnya? Ini tadi saya putus-putus suara Ibu. Gimana? Putus-putus Bu. Diulang Bu malah. Ya, gimana Pak tadi bisa terjemahkan nggak? Coba. Ya, Pak Oke, saya kan baru kehilangan keponakan saya. Ya. Oh iya, betul. Tapi kalau saya mau maghrib, sholat atau apa, kadang-kadang suka ingat dia, saya nangis gitu loh, karena bukan karena bukan karena dia baik, ingat kebaikan dia tuh patuh sama orang tua, taat sama itu, rasa nangis itu salah nggak? Oke, gini ya, kan kita juga manusia ya, punya perasaan semua ya, bukan dari batuan hati kita ya Bu ya. Jadi pasti kalau misalnya terenyuh, teringat memori itu nggak apa-apa. Gini, saya jelaskan dulu. Keponakan Ibu meninggal itu sudah terjadi atau belum? Bu Mala. Nah, kalau sudah, mau sebenarnya, ya,
sebenarnya mau kita nangis, mau kita jungkir balik pun, kan tetap sudah meninggalkan, Bu. Benar nggak nih, Bu? Iya. Nah, artinya di situ, kan tetap Allah itu adalah suatu ketetapan Allah. Setuju nih? Kalau namanya ketetapan itu apa? Ketetapan itu? Ketetapan itu apa? Tidak berubah. Nah, berarti kita mau protes, mau nangis pun, tetap yang namanya ketetapan itu tidak bisa kita rubah. Setuju ini? Oke, berarti kalau ketetapannya tidak bisa dirubah, berarti yang berubah siapa harusnya? Kita. Yang menerima ketetapan. Benar kayak ini? Jadi awas ya Bapak Ibu ya, jangan coba-coba. Kalau Allah ngasih kejadian, Bapak Ibu tetap ngeyel, awas hati-hati. Karena kejadian itu sudah dari hasil ketetapan Allah. Berarti ketika Allah ngasih kejadian itu, berarti yang berubah kita dong. Nah, terus gimana ya Pak Oke? Kalau saya nangis, kalau teringat dengan keponakan saya, kan begitu Ibu ya? Nah, sekarang saya mau nanya. Ini, silahkan, anggaplah Ibu misalnya nangis dan teringat. Tapi ini saran saya aja. Tapi tolong setelah nangis, Ibu sampaikan doa. Doa mau misalnya menyampaikan Fadilah Al-Fatihah, doa mau memohon agar dia diampuni siksa kuburnya, itu disampaikan. Sehingga apa? Nangis Ibu itu jadi berbuah kebaikan. Gitu loh Bu. Karena doa itu perintah Allah atau bukan? Perintah kan? Ya sudah, tetap sama ya Allah, mohon gitu loh. Ya, jadi artinya setiap Ibu teringat itu, doakan. Setiap teringat itu doakan. Sehingga apa? Munculnya menjadi kebaikan, bukan penyesalan. Karena banyak orang juga yang sering menyesal kan. Kok dulu kalau suami saya masih ada. Nah itu juga kadang-kadang begitu. Nah itu kenapa saya potong dengan berdoa supaya iblis tidak menggoda terus gitu loh. Jelas ya Bu Mala ya? Baik, silakan. Ada lagi Pak tadi? Oke, Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya di unmute. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Karena ini belum selesai ini. Bersyukur belum ya? Ikhlas dulu aja. Ikhlas juga belum selesai. Oke, ya, jadi ya, yang Bapak Ibu harus pahamkan sekarang, kenapa ikhlas itu orientasinya tidak berpikir hasil. Orientasinya hanya fokus dia terhadap penilaian Allah. Gini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih mikirin hasil itu lucu. Oke, saya kasih analogi. Kalau Pak Teddy ingin teh manis, ya Pak Teddy ya. Ya. Itu tuh Pak Teddy fokus ke teh manisnya atau fokus prosesnya yang sesuai untuk menjadikan teh manis? Proses yang fokus ke proses bagaimana caranya supaya jadi teh manis. Oke, berarti kalau Pak Teddy ingin teh manis, apa yang harus dilakukan? Siapkan apa? Siapkan gelasnya, siapkan airnya, siapkan tehnya, siapkan gulanya. Oke, jadi unsur pembuat teh manis itu ada 3 ya. Gelas sebagai sarananya, yaitu teh, air, dan gula. Setuju ya Pak Teddy ya? Setuju. Maka ketika Pak Teddy campur itu, mau dipikir tidak terpikir pun akan jadi teh manis. Tapi kalau misalnya Pak Teddy siapkan bukan gula tapi garam, maka hasilnya apa Pak Teddy? Teh asin jadinya. Nah, berarti apa? Berarti teh manis, teh asin perlu dipikirkan nggak atau fokus saja di prosesnya? Proses fokus di prosesnya supaya tidak salah. Nah, berarti intinya adalah kita fokus saja di prosesnya. Karena tidak mungkin kalau Bapak Ibu campur gula, itu hasilnya asin, nggak mungkin Bu. Kalau Bapak Ibu campur itu garam, pasti itu tidak mungkin hasilnya manis Bu. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi teh manis itu sudah sesuatu hasil yang terjadi tergantung dari yang proses kita lakukan. Mengerti ini Pak Teddy? Ya? Jadi kalau hasil perlu kita pikirkan nggak? Nggak perlu kita pikirkan. Makanya orang ikhlas itu fokusnya pada prosesnya. Allah nilai saya baik atau tidak? Allah nilai saya baik atau tidak? Tolak ukurnya bahagia atau tidak? Kan begitu kan? Nah sekarang saya mau nanya ke Pak Teddy. Yang namanya kejadian, itu tuh proses atau hasil? Atau Bapak Ibu lah, silakan jawab. Yang namanya kejadian itu proses atau hasil? Yuk, Bu. Ayo. Hasil. Perlu kita pikirkan nggak, Bu? Enggak. Ayo. Ya enggak. Namanya juga hasil. Pak Joko bilang proses. Ayo. Betul. Jadi jawabannya apa yang benar? Hasil. Ayo.
Versi Hasil. saya. Berarti yang perlu difikirkan itu kejadiannya atau penyebab kejadiannya? Penyebabnya. Nah, yang dipikirkan harusnya penyebab kejadiannya dong. Coba saya mau nanya, penyebab kejadian itu apa Bapak dan Ibu? Ya. Penyebab kejadian itu apa Bapak dan Ibu? Izinnya Allah. Nah, izin Allah. Saya mau nanya nih kepada Bapak dan Ibu. Berarti ketika kejadian itu akan ditetapkan oleh Allah, pasti lewat namanya izin Allah. Betul nggak? Sedangkan Allah mau mengizinkan, pasti lewat proses dulu. Kan gitu kan? Ya. Takarannya disesuaikan. Benar nggak Pak tadi ini? Tuh. Ujiannya juga soalnya disesuaikan dengan kondisi orangnya. Berarti sebelum terjadinya kejadian, pasti ada proses dulu dari Allah sampai Allah mengizinkan kejadian tersebut. Kan begitu kan? Nah, sekarang saya mau nanya ke Pak Teddy. Menurut Pak Teddy, kalau Allah memproses, itu kira-kira sempurna atau salah? Sempurna. Oke, kalau memang proses dari Allah itu sempurna, lalu Allah masukkan kepada suatu izin Allah, berarti kejadian yang terjadi kepada kita itu sempurna atau tidak, Pak? Si sempurna. Kalau sempurna boleh dibantah nggak? Tidak boleh dibantah. Kalau tidak boleh dibantah berarti wajib menerima atau masih ngeyel? Wajib menerima. Ya selesai sudah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih ngeyel atau masih membantah, karena yang Bapak Ibu lihat bukan proses izinnya. Yang Bapak Ibu lihat adalah kejadiannya. Jadi orang sulit menjalani kehidupan, orang sulit menerima itu karena fokus dia pada suatu ketetapan. Padahal yang namanya kalau sudah jadi kejadian, ya tetap nggak bisa dirubah kan Pak? Yang namanya teh manis kalau sudah jadi, ya sudah tidak bisa dirubah kan? Makanya kalau Bapak Ibu meyakini proses dari Allah itu sempurna, ya sudah selesai. Karena kejadian yang menimpa kita itu pasti sempurna. Meskipun menurut kita enggak pas, meskipun menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya itu kan menurut kita. Jadi supaya kita mengenal atau nyambung dengan Allah, yang pertama adalah yakini bahwa kejadian itu bisa terjadi itu dari proses izin Allah yang sudah sempurna. Bapak Ibu mau terima tidak terima pun itu sudah hasil dari proses izin Allah yang sempurna. Makanya di pelajaran awal sabar itu wajib kita lakukan. Kenapa? Menyadari bahwa apapun kejadian di depan mata kita itu adalah proses izin Allah yang sempurna. Maka kita wajib menerima. Kalau sudah menerima, meluruskan niat. Karena Allah ikhtiar jalan, sudah nanti ketemu pelajaran. Allah ngasih tahu masalah terselesaikan. Begitu terus menerus sampai meningkat gitu loh Bapak dan Ibu. Akhirnya secara tidak sadar Bapak Ibu mulai mengenal Allah. Akhirnya tahu sama tahu. Begitu maksudnya Bapak dan Ibu. Oke, paham? Bapak Ibu sekalian, kita ya, kan silakan. secara sadar nggak sadar kita berarti seringkali memproses izin Allah itu ya. Iya, kan karena kita berpikirnya seakan-akan kita bisa menolak kejadian kan. Makanya kita ada kadang-kadang terima, kadang-kadang tidak, itu kan begitu kan Pak? Seakan-akan kita punya kemampuan untuk menolak itu kan Pak? Seakan-akan loh. Ternyata kan itu bisikan iblis saja kan? Nggak bisa, kamu nggak terima, jangan terima dulu loh. Ini bukan masalah kejadiannya. Karena kita sudah mau ngapain dong itu hasil ketetapan dari Allah. Kan kejadian itu ketetapan saat itu. Misalnya tiba-tiba besok saya ditetapkan sakit panas misalnya. Dan emang saya bisa menolak dengan kondisi itu? Kan nggak bisa. Itu sudah terjadi pada proses ketetapan di situ. Tinggal sekarang bagaimana dengan sakit panas ini saya mengerti maksud Allah, meluruskan niat, lalu jalani ikhtiar dengan maksimal. Gitu. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, coba. Tuh, Pak Doni bilang, kalau masih kresek-kresek berarti belum sesuai dengan keinginan Allah. Kan gitu ya? Sering nggak Bu, hatinya kresek-kresek? Belum pas berarti frekuensinya. Pasti belum pas. Lagi. Ya sudah, pokoknya terima, tetap jalani. Terima, tetap. Bukan pasrah ya Bu ya. Nerima sama pasrah beda loh, hati-hati loh.
Menerima itu benar-benar kita memang sadar bahwa ini dari Allah, ini sempurna dan saya akan terima ya Allah. Kalau pasrah udahlah saya ngalah. Nah, itu beda ya. Pasrah itu terhadap hasil yang Allah nanti tetapkan, itu di belakangan, pasrah itu bukan di awal. Jadi di awal itu Bapak Ibu harus menerima. Ya. Kenapa menerima? Menerima itu wujud ketaatan kepada Allah. Das ya, Pak tadi ya? Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Ya, Bapak Ibu bertanya mengenai ini. Tema yang pertama mengenai ikhlas, silakan. Oke. Di-unmute. Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke metode yang kedua ya. Ini kan ada judulnya ada dua nih, ada ikhlas dan bersyukur. Bersyukur. 2:30 loh Pak. Oh iya ya. Udahlah, bersyukur nanti lanjut. Nanggung. Nanggung. Iya, nanti malah nggak maksimal ya. Kita perdalam aja Pak mengenai ikhlas. Perdalam ya. Jadi gini. Ya. Jadi sekarang yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu bagaimana caranya selalu menikmati di proses. Bahagia di proses. Ternyata langkah pertama memang harus dalam meluruskan niat ya Pak tadi ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Toh Bapak Ibu sepusing apapun. Nah, ini saya jelaskan ya. Sepusing apapun Bapak Ibu dalam menjalani hidup. Pak tadi bantu saya lagi surat 3 ayat 109, Pak. Surat Ali Imran. Ali Imran ayat 103. 9. Ali Imran surat 3 ayat 109. Oke. Ya, biar apa? Satu paket aja dulu. Berarti sekarang ikhlas aja ya. Ikhlas 1,5 jam. Waktunya nanggung. Ya. Sehat. Coba. Tanya yang ikhlas, tanya. Oh, itu ada yang lagi di desa. Di desa. Lagi di desa mana itu? Desa Bogor. Mang Happy ya. Mang Happy. Kang Don, Mang Happy. Oh, Kang Don, nih sorry kan. Pak Don, nih lagi di luar ya Pak Don. Ya, bos lagi di luar. Bogor itu kota, Kat. Bogor itu kota bukan desa, kata Pak Doni. Bogor itu kota. Orang Bogornya protes. Bogor komplain. Baik, saya bacakan ya. Ali Imran ayat 109. Silakan. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Baik, maksudnya apa Pak tadi ini? Coba, ada 2 poin yang harus Pak tadi jelaskan lah. Coba sekalian, biar Pak tadi juga ini. Apa maksudnya? Pertama, apapun yang ada di langit yang di bumi, semuanya milik Allah. Top, itu dulu. Berarti kalau Bapak Ibu menyadari ini, permasalahan kehidupan, harta yang kita miliki, apapun kehilangan yang kita misalnya hilang, itu tuh sebenarnya perlu kita sedihkan atau tidak, Pak? Dari ayat itu. Enggak lah. Karena itu milik bukan punya kita. Ya kan? Berarti sepusing apapun, kan begitu ya? Betul. Terus semaksimal apapun kita mencari harta yang kita selama ini kejar, tetap milik Allah kan Pak? Bukan jadi berpindah jadi milik kita kan? Nah itu. Benar nggak ini? Bapak Ibu mau jungkir balik ngumpulin pun tetap itu milik Allah kok, bukan milik Bapak dan Ibu kok. Berarti harusnya untuk masalah kepemilikan selesai dong Pak. Kita harus mengakui kok itu milik Allah. Benar nggak? Oke, statement yang kedua apa? Setelah itu milik Allah lah apa yang nilai di bumi? Statement yang kedua apa? Kemilik dulu Pak. Kemilik Allah. Oke, kita pada dulu mengenai milik Allah. Kan gini. Ya. Selama ini kita secara umum kita tahu bahwa ini langit bumi itu adalah milik Allah. Tapi kan karena rasa memiliki kita ini yang menyebabkan kita sulitkan setelah itu kan. Oh ini punya saya. Anak tuh anak saya. Contoh tadi Bu Mala lah misalkan. Ponakan saya meninggalkan sedih banget gitu kan. Nah, waktu itu kan sekarang memang tuh milik kita. Secara umum kan memang tuh wajar ya Pak Oga ya. Betul. Itu gimana Pak? Nah, saya mau nanya gini. Berarti ketika misalnya tadi Pak Teddy bilang kan rasa kan? Kan Pak Teddy bilang ngerasa memiliki. Setuju ini?
Setuju. Ya. Munculnya rasa memiliki itu dari apa, Pak? Munculnya rasa memiliki dari apa? Ini punya saya, misalnya. Ya. Dari keinginan kan? Ingin. Oh iya ya, betul. Ya kan? Karena keinginan kita untuk merasa bahwa itu milik kita kan, milik Pak? Kita. Nah, sekarang saya real aja lah. Terus Allah tahu sifat manusia itu pasti kecenderungan untuk rasa memiliki atau egonya yang tinggi kan begitu ya? Betul. Nah, terus Allah nyuruh apa supaya mulai menurunkan rasa memiliki? Nyuruh apa, Pak? Merubah rasa memiliki itu jadi titipan ya? Nah, iya, Allah nyuruhnya apa? Dengan menguras itu, mengukur apa? Menurunkan rasa itu Allah nyuruhnya apa? Perintahnya? Menurunkan ego. Ya kan kalau menurunkan ego teorinya, Bu. Cuma maksud saya itu aplikasi langsung bahwa ibu tuh sadar bahwa sebenarnya ini bukan milik saya. Apa? Ikhlas. Ya ikhlas. Nah, saya jelaskan ya. Kan manusia itu pasti rasa memilikinya tinggi. Wong kenyataannya kita juga misalnya pasti sulit untuk melepas sesuatu. Nah, makanya Allah kan di sini pertama nyuruh sedekah, nyuruh zakat, nyuruh infak. Itu tuh sebenarnya hakikatnya untuk apa sih, Pak? Oh iya, berlatih ya untuk melepaskan. Jadi kita itu, Bu, disuruh sedekah, suruh infak meskipun ada balasannya nanti dari Allah 10 kali lipat sampai 700. Itu tuh hakikatnya kan melunturkan rasa memiliki. Kan? Ya. Nah itu, jadi ibu niatnya itu diluruskan. Oh saya sedekah itu sebenarnya ingin melunturkan rasa memiliki ini. Karena kalau memilikinya tinggi bahaya. Itu diklaim sama Allah kok, milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi, kenapa ibu merasa memiliki? Kan dari situ saja pasti akan berlawanan dengan keinginan Allah nantinya. Jadi ibu harus mulai melunturkan rasa memiliki. Lewat apa? Sedekah, infak, zakat. Ya silakan lakukan. Itulah Bapak dan Ibu. Betul. Rasa memiliki 2.000 dengan 100.000 tentu beda. 100.000 beda. Istri cantik sama yang tidak cantik sama atau beda? Beda. Berarti sama aja udah jadi istri emang beda mau ngapain? Tuh tanya Pak Doni, emang beda mau ngapain? Nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Jadi ternyata gitu ya. Pak Doni muncul biasanya Pak Doni dipermak cantik lah. Kasih dia beli parfum, kasih dia beli bedak, itu biar cantik ya. Tapi hati-hati, jangan merasa memiliki, kan gitu kan? Ya, silakan. Kan gini, kalau hal-hal begitu ya masih kita udah belajar ya. Nah, yang keseharian yang paling dekat dengan kita kan misalnya pasangan. Nah, itu apa bedanya kita memiliki dengan mengasihi gitu? Loh, sekarang saya mau nanya. Yang dikejar Allah bukan memiliki mengasihi, niat ibu tuh apa? Suami ini bukan milik kita ya? Loh. Dia ada di langit apa di bumi enggak, Bu? Enggak di bumi berarti oke, bukan milik Allah berarti. Bukan di langit dan bukan di bumi. Misalnya kan biar kita lempeng sama suami, misalnya suami sama istri gitu loh, Ustaz. Gini. Saya jelaskan ya. Kan tadi saya nih ya. Saya jelaskan. Iya, nanti. Oke, maaf dulu tentang. Nih, saya jelaskan. Kan tadi saya bilang, iblis itu akan menggoda dari niatnya. Itu kan target utama ya, Bu ya? Ya. Kenapa dari niatnya? Lah sekarang ibu nikah sama suami ibu tuh niatnya apa? Ibu punya anak tuh niatnya apa? Kan dikejar dari situ. Kalau misalnya niatnya itu ibadah hanya menjalankan perintah Allah. Nikah itu kan bukan untuk karena saling mencintai. Meskipun efeknya begitu, nikah itu niatnya menjalankan perintah Allah, berarti mewujudkan keinginan Allah, makanya kita suruh nikah. Kalau niat awalnya sudah salah dari awal, wassalam Bu. Suami centil sedikit pasti Bu stres ke saya nanti curhat. Komen. Baik orang. Nah, tuh. Ada yang lebih pengalaman tuh. Ustaz ini lebih pengalaman kalau masalah suami istri-istri suami centil tuh. Makanya saya bilang target iblis tuh niat tuh hati-hati. Memang harus diluruskan di awal, Bu. Karena kalau iblis akan kejar niat ibu nanti.
Ibu tuh saya taat kepada suami itu karena misalnya suami kaya. Udah wassalam itu, nggak akan lama itu. Maksudnya kebahagiaannya akan lama, ketenangannya tidak akan lama nantinya. Gitu. Makanya sekarang keinginan kita diluruskan oleh Allah. Pokoknya niatnya semua karena Allah ya. Kenapa? Supaya tidak merasa memiliki. Iya ya, saya tuh ikhtiar hanya karena Allah. Saya juga dapat harta juga karena atas izin Allah. Kalau lari ke sana, insya Allah rasa memilikinya tidak tinggi gitu loh. Wah, gawat juga nih Bu Nia. Emang ibu mau buka rental? Ya nggak begitulah Bu. Tetap kan kita sudah disahkan dengan pernikahan. Bagus biar nggak ngantuk ya. Jelas ini Pak tadi ya? Oke, jadi rasa memiliki itu bisa mulai luntur kalau kita selalu meluruskan niat kita kepada Allah. Jelas ya? Jadi nggak usah terlalu pusing-pusing amat Bu. Apa yang Bapak Ibu miliki itu, tapi itu milik Allah kok, bukan milik kita. Baik, statement yang kedua apa di ayat ini Pak tadi? Oke, saya buka lagi ayatnya biar lebih jelas. Keren. Ya, bahwa semua urusan milik Allah, semua kegiatan, semua urusan kita itu adalah ini. Pak tadi si Mas Eka jawab tergantung siapa yang minjem katanya dan buat apa. udah. Karena begini. Oh, karena bukan milik kita ya kita nggak berhak menilai. Itu benar tuh. Karena bukan milik kita jawaban cerdas tuh. Itu istri yang lurus tuh. Kecuali. Ya boleh lah Bu. Ini pertanyaan nih Pak Ustadz. Jadi boleh nggak kita cemburu? Nah gitu tuh dijawab dulu Pak. Baik, hati kita kan bukan dari batu ya. Jadi ya wajar. Cuma cemburunya ya pokoknya supaya menyampaikan bahwa kita tuh perhatian kepada dia. Kan kalau nggak cemburu juga aneh. Ini istri saya tuh sebenarnya sayang nggak sama saya, kan bisa begitu juga nantinya. Tapi cemburunya ya jangan keterlaluan. Di tengah-tengah, karena kalau keterlaluan pasti dimakan oleh iblis juga. Berlebihan pasti merasa memiliki yang rasa tinggi, itu juga pasti dimakan oleh iblis. Jadi memang harus bisa di tengah-tengah ya, caranya ya dengan meluruskan niat itu. Gitu loh Pak, Bu. Betul. Gimana caranya supaya nggak terlampau cemburu? Nah itu makanya niatnya diluruskan. Kan semua apa yang di langit dan bumi adalah milik Allah. Berarti kalau terlampau cemburu itu pasti rasa memilikinya tinggi. Pasti rasa memilikinya tinggi itu. Berarti karena Bapak Ustaz, berarti itu dititipkan ya sama kita ya? Apanya? Ya tadi suami gitu, Ustaz. Kan milik Allah. Jadi kita merasa tidak memiliki kan. Jadi kita biar merubah pikiran itu ya ini hanya titipan gitu ya. Gini, biar gampang ya. Pokoknya sekarang apapun yang ibu lakukan, niatnya itu hanya taat menjalankan perintah Allah. Allah kan nyuruh istri itu taat kepada suaminya kan Bu? Benar nggak? Betul. Nah ini berat kan kalau saya ngomong gini. Oh iya. Berat ini. Nggak ada yang jawab betul ya. Nggak ada yang jawab. Tadi malah mana tuh yang jawab? Betul 1000 kali, Tat. Mas Semarang mana nggak jawab nih? Oke. Allah itu menyuruh kita untuk taat kepada suami. Nah, sekarang saya mau nanya, yang ibu pedulikan itu penilaian Allah atau suami? Sesuai pelajaran. Ya udah, mau suami jungkir balik pun, mau secentil apapun, asalkan ibu tetap taat menjalankan perintah Allah, selesai dong Bu. Karena ibu tetap dinilai Allah baik dong. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah tega ketika seorang istri taat kepada Allah, membuat suaminya jadi misalnya centil? Kan enggak. Nah, itu udah rumus Bu, nggak usah ajarin Allah bagaimana supaya timbal balik bagaimana tuh nggak usah. Allah tuh tahu. Pokoknya ibu tulus taat kepada suami karena Allah, maka Allah akan yang merubah membolak-balikan suami ibu. Tapi ibu syaratnya harus tetap taat kepada suami. Bukan karena suaminya baik, tapi hanya menjalankan perintah Allah. Biar Allah menilai, oh ini kau tetap taat ya sama saya. Begitu seperti istrinya siapa Pak tadi? Pak Doni. Istri Pak Doni. Istrinya Fir'aun. Wah, berarti Pak Doni Fir'aun tuh gawat tuh. Gak beres tuh. Coba, Fir'aun kayak gimana Bu durhakanya kepada Allah? Iya kan? Ya betul, istrinya tetap taat. Ya. Tapi ketika dia hanya peduli dengan penilaian Allah, ya Allah terserahlah suami saya mau gitu. Tapi saya taat hanya menjalankan perintahmu. Tetap kan akhirnya istrinya tetap masuk surga kan Bu? Itu loh maksud saya.
Jadi balik lagi semua itu dari masalah niat dan keinginan kita tuh mewujudkan keinginan siapa? Apakah keinginan sendiri atau keinginan Allah? Gitu. Silakan Pak, lanjut yang ayat berikutnya tuh sebelum ini, Pak, sudah berarti selesai. Ada lagi Pak, pertanyaan ya. Berarti kalau kasihan sama suami juga rasa memilikinya tinggi ya? Oke, kan jadi kita kasihan nih sama suami ini. Kasihan. Loh, ibu tuh nikah sama suami itu karena ada rasa cinta atau kasihan? Lempeng-lempeng aja. Ada kasihan. Laku-laku. Wah. Jadi ya pokoknya rasa itu kan ibu yang atur sendiri lah, mau kasihan apa, pokoknya saya tuh hanya luruskan niat aja itu gitu loh. Jadi intinya kenapa harus luruskan niat? Karena kita sadar dari awal apapun yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Oke, sekarang lanjut sebentar Pak itu untuk supaya selesai Pak. Oke, ayat tadi ya. Yang tadi belum selesai itu Pak. Ada poin yang ini kan? Ya. Coba. Urusan dikembalikan kepada Allah. Nah, dan segala urusan coba kita bahas nih. Kepada Allah. Segala urusan itu apa, Bu Mala? Ayo. Apapun urusannya, misalnya hutang nggak selesai, anak. Iya, semua kan? Itu loh yang membuat kita pusing selama ini kan? Kita pusing. Ya, kita pusing dengan masalah kejadian anak, suami, keluarga, hutang dan lain-lain. Kan kita pusing nih. Terus Allah bilang, toh kamu pusing, semua ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah kan? Betul. Lah terus ngapain pusing kalau kita tahu akan kembali kepada Allah? Yang ibu pusingkan selama ini pun, toh ujung-ujungnya Allah yang akan ambil alih kan urusan itu. Terus ibu pusingnya ngapain? Ibu mau partisipasi gitu? Ikut-ikutan merasa pusing. Toleransi. Barengan pusingnya. Pusing bareng. Usah sama Allah tuh. Jadi sekarang Bapak Ibu harus sadar, sebesar apapun urusan yang kita hadapi asal di jalan Allah ya, tetap Bapak Ibu harus yakin bahwa itu akan semua kembali kepada Allah. Jadi tenang saja. Kenapa mesti pusing? Toh semua yang kita bingungkan sekarang pun akan kembali kepada Allah. Karena semua urusan milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus tugas kita apa? Wujudkan apa yang Allah inginkan dengan permasalahan tersebut. Oh Allah tuh ingin saya lebih sabar, ya sabar. Oh Allah inginnya saya ikhlas, ya ikhlas. Wujudkan itu. Berarti kalau sabar dan tidak itu pilihan atau bukan Pak tadi? Pilihan. Pilihan. Mau atau tidak. Taat atau tidak taat. Pilihan atau tidak? Pilihan. Jadi sekarang bolanya di Bapak Ibu. Tapi yang Ibu pusingkan insya Allah akan tetap kembali kepada Allah. Udah. Ya. Jadi harusnya kita menjalani itu pusing atau tidak? Harusnya tidak pusing lagi. Tidak, tugas kita menjalani saja dan meluruskan niat kita. Kan selesai kan? Jadi tidak ada alasan. Udah terbukti. Nah, apalagi udah terbukti. Harusnya ada kejadian kedua, ketiga, nggak usah mikir lagi. Karena sudah terbukti, kan gitu kan? Nah, saya tuh ragu nih, gula tuh manis atau enggak. Padahal jelas-jelas manis. Ngapain mikir-mikir lagi? Oh, terbukti apa? Ternyata semua urusan balik lagi kepada Allah. Ya udah, kalau gitu ya Allah, saya balikin lagi. Tapi saya tetap mewujudkan keinginanmu. Ya jalani ikhtiar dengan benar, luruskan niat. Ya begitu saja sudah. Jalankan 7 IPH. Tadi kan kata siapa Bunyada apa? Jalani aja udah beres. Gitu. Jelas Bapak dan Ibu ini? Pak, kalau silakan. Yang tadi Pak, bagaimana caranya menggeser rasa kasihan yang berlebihan menjadi ya udahlah ini kan hanya titipan dari Allah tuh gimana Pak? Iya, tadi saya bilang, kalau ibu nanti fokusnya niatnya hanya ingin dinilai Allah, itu hilang kok Pak. Oke, itu Bu Heni. Makanya ibu harus meluruskan niatnya dulu. Pokoknya itu hilang kok. Kalau ibu niatnya, ya Allah saya hanya taat kepada suami karena hanya menjalankan perintahmu misalkan, itu hilang kok lama-lama Pak. Mengikis niatnya ini kan, yang terpenting itu. Nanti hilang dengan sendirinya kok.
mengembalikan kembali ke niat ya, meluruskan kembali niat kita gitu ya Pak Oke ya. Nah kan tadi saya bilang, target iblis kan ngejar dari niat. Ya. Kalau niatnya bukan karena Allah kan pasti iblis masuk. Mau masuk ke suaminya atau ke istrinya, kan itu udah otomatis Pak. Makanya penting sekali meluruskan niat ini gitu loh. Nah, untuk meningkatkan keikhlasan prakteknya dengan kejadian. Makanya kejadian itu dipakai sarana untuk meningkatkan keikhlasan kita. Karena kan ujiannya di situ pada saat menjalani petunjuk kan. Betul. Gitu. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, sudah lewat. Mohon maaf, terima kasih kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu. Sekali lagi ya, dimaafkan Pak Teddy ya, mewakili yang lain. Saya maafkan Pak Oke. Silakan saya kembalikan kepada Ustadz Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.